Terpesona Ustadz tampan, bab 31, hari persidangan. Derry menatap Sierra penuh kebingungan, sedangkan gadis yang dilihat hanya menundukkan kepala berusaha menjaga pandangan. Sierra sedang menunggu kepastian akan hidupnya, dan Derry sedang berusaha untuk berkata jujur untuk mengatasi semua masalah ini. Ada satu hal yang bisa membuat Ustadz Oza keluar cepat dari dalam penjara, Bu, yaitu dengan membuktikan kalau wanita yang melaporkan beliau tidak terbukti dengan laporannya. Derry mulai bicara, Sierra mulai memperhatikan. Aku tahu, makanya aku ingin bertemu dengan wanita itu, mungkin saja dia mau mengatakan hal yang sebenarnya kepadaku. Kita bicara sebagai seorang perempuan, jawab Sierra. Derry terdiam beberapa saat, dia menghela nafas panjang. Aku pernah mengatakan kalau perempuan itu bukanlah perempuan yang malam itu bersama Ustadz Oza. Karena aku tahu betul siapa yang ada di samping Ustadz Oza. Tidak lain perempuan itu adalah ibu Sierra sendiri. Seketika Sierra terdiam mematung pandangannya kosong. Teringat kejadian naas yang membuat dia hampir saja kehilangan kehormatannya itu. Wajah Sierra berubah. Dia menatap Derry penuh tanya. Tentu saja dia kaget akan hal itu. Jika itu yang terjadi, berarti yang dulu hampir mengambil kehormatannya adalah Rizal suaminya sendiri. Apa maksud kamu? Aku ini adalah wanita yang hampir dilecehkan oleh suamiku dulu. Dan foto-foto tanpa busana yang beredar adalah fotoku. Astagfirullah, jangan bercanda kamu Der, aku tidak ridho tubuhku dilihat oleh banyak orang begitu. Sierra menunduk kesal, terlihat wajah marahnya sekarang, dan Derry mulai merasa bersalah karena menutupi hal itu dari Sierra. Dia benar-benar tidak menyangka takdir akan berjalan seperti ini. Betul Bu, maafkan saya karena tidak jujur. Malam itu aku melihat jelas wajah ibu yang ada di samping Ustadz Rizal, ucap Derry dengan suara beratnya. Katakan, apa kamu juga melihat auratku malam itu? Sierra mulai panas. Membayangkan saja dia merasa jijik, jika ada banyak orang yang melihat auratnya, sebagian dari tubuhnya bahkan tanpa busana malam itu. Sungguh jika teringat itu Sierra ingin menjerit dan membenci dirinya sendiri. Derry langsung menggeleng. Tidak Bu, saat saya masuk ke dalam kamar, tubuh Anda tertutup dengan selimut dan bagian atas Anda tertutup baju Ustadz Oza. Saya hanya melihat wajah Anda saja, tapi foto-foto itu mungkin diambil sebelum saya datang ke kamar malam itu. Saya langsung memanggil pelayan perempuan hotel malam itu, dan mereka yang memasukkan baju Anda, dan juga membawa Anda ke rumah sakit. Karena menurut keterangan ada luka juga di leher Anda. Sierra terdiam lesu. Mendengar apa yang dikatakan oleh Derry. Jika Derry tidak melihat auratnya yang terbuka, tapi foto-foto yang banyak beredar itu bagaimana? Sierra benar-benar tidak bisa membayangkan, jika yang ada dalam foto itu adalah dirinya. Sierra terdiam beberapa saat, dia benar-benar syok mendengar hal itu, dan kesedihan malam itu mulai dia rasakan lagi. Sekuat tenaga dia berusaha bangkit melupakan kejadian itu, dan kini malah menjadi seperti itu. Ada sedikit kelegaan dari dalam diri ini. Jika yang melakukan itu padaku adalah suamiku sendiri, setidaknya dia yang pernah melihat auratku adalah pria yang sudah halal bagiku sekarang. Namun jika foto yang beredar adalah benar fotoku, sungguh itu yang membuatku ingin menangis. Aku tidak rela auratku jadi tontonan banyak orang. Sierra bergumam sendiri dalam hatinya. Keduanya diam untuk beberapa saat. Derry juga nampak merasa bersalah karena menyembunyikan hal ini darinya. Bu Sierra, Derry memanggil wanita di depannya berkali-kali. Sierra sedang melamun dengan tatapan mata yang kosong. Dia masih merasa tidak percaya dengan apa yang telah terjadi kepadanya. Anda baik-baik saja Bu, maafkan saya jika kabar ini membuat Anda kaget. Tapi itulah kejadian yang sebenarnya. Bagaimana Anda dan Ustadz Oza bisa tiba-tiba ada di sana? Itu saya tidak tahu.
karena sebelumnya saya sedang tidak bersama Ustadz Oza, dan ketika saya mendapat kabar dari orang tidak dikenal, Anda dan Ustadz Oza sudah dalam keadaan seperti itu. Saya mohon Anda tidak membenci suami Anda dengan kejadian ini, Bu Sierra. Dia juga tidak tahu dan tidak berniat melakukan hal ini. Dia dijebak oleh seseorang. Derry terus menjelaskan kata demi kata kepada Sierra, dan gadis di depannya hanya terdiam mematung. Bagaimana dengan auratku yang terlihat oleh semua orang sekarang ini? Kenapa harus ada orang jahat yang melakukan hal itu? Apa salahku kepadanya? Kenapa aku harus terlibat dengan hal seperti ini? Sierra berkata dengan suara kencangnya, butiran air mata keluar dari wajahnya. Saya sudah mengurus foto-foto itu, Bu. Semua yang beredar di media sosial sudah hilang. Derry berusaha menenangkan, dia mengerti apa yang dirasakan oleh Sierra. Sekarang sudah tidak ada, tapi kemarin sudah banyak yang melihatnya. Sierra terseduh-seduh sendiri. Maafkan saya, Bu. Saya sudah mencoba untuk membuat kasus ini tidak mencuat ke media. Karena Ustadz Oza selama 1 tahun ini memang sudah mendapat ancaman akan hal ini. Dan kemarin seperti bom yang meledak tiba-tiba, semua tersebar ke media dan ada laporan ke polisi. Foto itu masih saya cek apakah itu asli atau tidak. Mudah-mudahan itu bukan Anda. Karena dalam foto itu terlihat terbuka sebagian tubuhnya, dan saya tidak melihat darah dalam foto itu. Karena aslinya tempat tidur di bawah Anda saja terdapat banyak darah, karena leher Anda yang terluka cukup parah. Sierra menundukkan kepala, dia berusaha mengingat kejadian yang menimpanya malam itu. Hari itu dia datang ke hotel untuk menemui temannya yang datang dari luar kota, dan menginap beberapa hari di hotel tempat kejadian. Hingga dia lupa dan kemalaman di hotel tersebut, Sierra berniat untuk pulang di jam 9 malam. Namun tiba-tiba kejadian naas itu tiba-tiba terjadi padanya. Saat dia keluar berjalan di lorong hotel, tiba-tiba seseorang sudah memukul dia dengan benda kasar, hingga dia pingsan saat itu juga. Lukanya memang cukup parah. Setelah kejadian itu dia di rumah sakit sampai 1 minggu. Dan bagian leher belakangannya kini masih ada bekas luka yang tidak bisa hilang. Setelah dia pingsan dan tidak berdaya, Sierra tidak tahu lagi apa yang terjadi kepadanya. Dia tersadar kembali saat sudah berada di rumah sakit. Dia diberitahu, kalau ia ditemukan di kamar hotel dalam keadaan terluka dan tanpa busana atas. Sungguh saat itu dunia Sierra seolah runtuh. Dia membenci dirinya sendiri, dan butuh waktu 1 tahun ini untuk dia bisa tersenyum lagi. Yang membuat dia bisa bangkit adalah kenyataan kalau memang dirinya masih perawan. Kejadian malam itu tidak sampai membuat kehormatannya terenggut. Bu Sierra, Derry kembali memanggil dirinya. Sierra tersadar dari lamunannya. Dia langsung menghapus air mata yang keluar dari matanya. Aku akan bersaksi untuk suamiku sendiri, Der. Tolong kamu bantu prosesnya. Aku ingin tahu siapa orang keji di balik semua ini. Menuduh seseorang, memanfaatkan dan menjebak aku yang tidak pernah tahu apa-apa. Sierra dengan yakin mengatakan hal itu. Dia berharap apa yang dikatakan Derry itu benar, kalau foto-foto yang tersebar itu bukanlah dirinya. Sierra, untuk apa kamu menangis? Semua sudah terjadi dan tidak bisa berubah kembali. Air mata yang keluar dari matamu tidak akan pernah merubah keadaan yang sudah terjadi. Hadapi semuanya, lawan semuanya. Kamu tidak boleh jadi wanita lemah. Sierra meyakinkan dirinya sendiri. Dia berusaha kuat memeluk masa lalu yang pernah terjadi kepadanya. Apakah Anda serius, Bu? Saya tidak akan memaksa Ibu untuk melakukannya jika Ibu tidak mau. Sejak kemarin saya ragu mengatakan ini karena takut Ibu akan kecewa dan marah dengan Ustadz Oza. Sebenarnya ada bukti rekaman CCTV malam itu di lorong hotel juga, saat Anda dipukul dan dimasukkan ke dalam kamar yang sama dengan Ustadz Oza. Itu bisa menjadi bukti kuat juga.
Kalau yang ada di dalam kamar itu adalah ibu, bukan wanita yang sekarang mengaku dan melaporkan ke kantor polisi, Anda bisa bersaksi kalau Ustadz Oza tidak pernah melakukan pelecehan terhadap Anda, karena saya tahu, hasil periksaan Anda juga terbukti masih perawan. Derry kembali berkata panjang lebar di depan Sierra. Gadis itu langsung mendelik menatap Derry. Kamu sampai tahu sedetail itu? Sampai hasil pemeriksaan aku pun kamu tahu, Der. Luar biasa. Siapa kamu sebenarnya? Ahli sekali dalam hal seperti ini. Mata Sierra menatap tajam ke arah Derry. Pria itu langsung mengalihkan pandangan melihat ke arah yang lain. Saya adalah saksi hidup Ustadz Oza. Saya tahu bagaimana baik buruknya dia. Keluarga saya turun-temurun mengabdi pada keluarganya. Dulu ayah saya juga sopir dan juga asisten dari ayahnya Ustadz Oza. Dan sekarang aku di sini untuknya. So sweet sekali hubungan kalian. Sampai segitunya, ucap Sierra dengan suara datarnya. Derry sedikit menahan tawa dengan tanggapan dari Sierra. Kapan persidangan suamiku? Jika bukti memang sudah terkumpul, aku siap bersaksi. Tapi tolong pastikan tidak ada media yang tahu tentang kejadianku. Apa yang terjadi padaku adalah sebuah aib. Aku tidak pernah ingin menceritakan itu kepada siapapun. Aku punya keluarga yang harus aku lindungi. Bahkan aku merahasiakan apa yang terjadi padaku kepada mereka. Aku selama ini berusaha bangkit sendiri, tertawa bahagia di luar. Namun hatiku berusaha sekuat tenaga menerima kenyataan. Lirih Sierra kepada Derry. Pria itu mengangguk pelan. Akan saya pastikan Anda terlindungi, Bu. Polisi akan membantu melindungi Ibu nanti, ucap Derry dengan penuh keyakinan. Aku tidak jadi bertemu dengan wanita itu. Katakan padanya pertemuan itu gagal. Untuk apa aku bertemu dengannya? Jika kenyataannya aku sendiri yang jadi korban suamiku sendiri malam itu. Seketika aku ingin meremas dan menggigit tubuh suamiku. Kenapa dia di masa lalu brengsek sekali, sampai kenal yang namanya alkohol? Sierra berdiri. Dia ngedumel sendiri berkata sesuai isi pikirannya. Ingin rasanya dia meluapkan kekesalan itu pada Rizal. Maaf, Bu. Apa Anda marah dengan Ustadz Oza? Tanya Derry kepada Sierra yang sudah berdiri akan meninggalkannya. Berhenti panggil dia Ustadz, heran aku sama kamu. Oceh Sierra dengan wajahnya yang ketus. Dia mengucapkan salam dengan wajahnya yang kesal, dan berjalan cepat meninggalkan Derry. Gadis itu naik taksi kembali ke rumah Kiai Ahmad. Sepanjang jalan Sierra terdiam. Dia benar-benar tidak mengerti dengan takdir hidup yang Allah gariskan kepadanya. Dia ingin protes namun tidak bisa. Semua sudah terjadi, dan seperti sebuah skenario yang sudah digariskan Allah, dia menikah dengan seorang lelaki yang pernah melihat auratnya. Seminggu setelah pembicaraan dengan Derry, Sierra tidak lagi datang ke kantor polisi untuk menjenguk Rizal. Dia merasa kesal sendiri pada suaminya. Meski suaminya juga tidak tahu apa-apa karena dia juga hanya jadi korban. Tetap saja Sierra merasa kesal dengan Rizal seminggu ini. Seminggu kemudian persidangan suaminya diselenggarakan secara tertutup. Saat itulah Sierra bertemu dengan Rizal setelah 1 minggu tidak bertemu. Wajah Rizal terlihat menyimpan banyak tanya. Kenapa istrinya selama seminggu ini tidak lagi menjenguknya? Pria itu tampak tidak bersemangat. Kerinduan pada Sierra begitu besar. Rizal berjalan masuk ke ruang sidang didampingi oleh seorang polisi. Sedangkan Sierra berjalan masuk ke ruangan itu bersama dengan Derry, keluarga Rizal dan pengacara mereka. Ini pertama kalinya untuk Sierra berurusan dengan polisi dan persidangan seperti ini. Sierra menutupi apa yang terjadi padanya. Bahkan untuk melapor polisi saja dia tidak berani. Ketika semuanya sudah berkumpul, persidangan itu dimulai. Sierra mengikuti apa yang diarahkan sang pengacaranya. Dia berkata sejujur-jujurnya. Dia bersaksi untuk suaminya sendiri.
dan saat itulah Rizal hanya terdiam menunduk saat mengetahui sebuah kenyataan kalau wanita yang tidur bersamanya malam itu adalah istrinya sendiri. Dia mulai paham kenapa 1 minggu ini Sierra tidak mau menjenguk dia ke kantor polisi. Persidangan berjalan 2 jam lamanya, hingga Rizal dinyatakan tidak bersalah dan bisa lepas dari penjara. Wanita yang melaporkannya bungkam tidak mau mengakui siapa di balik semua kejadian ini. Dia malah mengorbankan dirinya masuk ke penjara. Derry memeluk Rizal saat pria itu benar-benar bisa keluar dari penjara hari ini juga. Sierra masih terdiam tidak berkata apa-apa. Entahlah, dia masih agak kesal dengan kenyataan yang terjadi kepadanya. Alhamdulillah, Ustadz Oza bisa keluar juga dari penjara. Derry berkata penuh haru sambil memeluk Rizal. Kiai Ahmad dan juga Umi Aminah terlihat menangis saat melihat cucunya keluar dari penjara. Anak nakal, awas kamu bikin ulah lagi nak. Abah sudah tua, berhenti bikin masalah lagi kamu nak. Kiai Ahmad memeluk Rizal. Dia tidak kaget dengan kasus yang menimpa cucunya, karena dia juga tahu begitu nakal cucunya di masa lalu. Sementara Sierra masih terdiam menunduk, dia tidak berani mengatakan hal apapun atau menyapa meluapkan kegembiraannya karena suaminya sudah keluar dari penjara. Mana kunci mobilnya Der? Kalian naik taksi dulu ya pulang ke rumah. Oza harus menyelesaikan masalah hati dulu. Ada yang seminggu ini kesal kepadaku. Ucap Rizal sambil tersenyum. Dia melihat Sierra yang bahkan tidak berani menatap ke arah matanya. Gadis itu mendongak ke arah yang lain. Derry langsung paham dengan apa yang dikatakan oleh Rizal. Dia langsung membawa Kiai Ahmad dan Umi Aminah naik taksi untuk pulang lebih dulu, dan Rizal sudah memegang kunci mobilnya. Pria itu tersenyum menatap wajah istrinya. Sungguh dia sangat ingin memeluk Sierra saat itu juga. Tapi dia tahu Sierra sedang kesal kepadanya. Jadi dia memilih untuk diam dulu. Ayo ikut aku kita selesaikan masalah ini di hotel. Rizal memegang pergelangan tangan Sierra. Gadis itu bingung dengan apa yang dikatakan suaminya. Hotel? Kenapa harus di hotel? Kita butuh waktu berdua untuk saling bicara. Dan kita harus melanjutkan adegan yang dulu tidak pernah terjadi. Kamu masih perawan? Akan kubuat kali ini kamu tidak lolos dariku. Ucap Rizal tidak tahu malu. Bersambung, jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terima kasih semuanya. Love you sekebon. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan